Tuhan itu suka sekali menggunakan orang-orang yang lemah. Tuhan senang sekali menggunakan orang-orang yang tidak dianggap, yang tidak disangka-sangka. Shalom, bertemu lagi di kelas yang kedua dari Spirit of Prophecy. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan boleh belajar lagi firman Tuhan. Tolong kami untuk memahami firman Tuhan. Tolong kami agar fokus. Tolong kami agar memiliki ketajaman pikiran dan jauhkan pikiran kami dari hal-hal yang mengganggu, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, terberkati, dapat dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Berbicara tentang nabi dan nubuatan, maka ketika kita mempelajari itu, kita akan melihat ada sebuah pola kenabian. Munculnya nabi yang baru atau dipanggilnya nabi yang baru menggantikan nabi yang sebelumnya, ternyata memiliki pola. Mari kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 mengatakan tentang Yesus. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi ketika Yesus sedang menjelaskan satu ayat di Yesaya ya, dia mengatakan bahwa genaplah ayat yang dinyatakan di dalam Nabi Yesaya ini, yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini. Jadi ada sebuah pola bahwa ada nabi yang memprediksi, ada nabi yang menggenapi. Jadi khususnya dalam hal nubuatan tentang prediksi ya, nubuatan dalam pengertian yang lebih kecil, bahwa nubuatan adalah prediksi tentang masa depan, apa yang terjadi masa depan. Maka ini juga menceritakan, menggambarkan mengenai pola kenabian. Jadi ada nabi yang memprediksi, dan ada nabi yang pada saat penggenapan. Khususnya dalam hal nubuatan waktu. Ada satu nabi yang akan menubuatkan mengenai kejadian dalam waktu tertentu. Di ujung dari nubuatan tersebut, pada penggenapannya akan ada nabi juga yang akan menyatakan bahwa nubuatan ini tergenapi. Mari kita lihat beberapa contoh seperti Kejadian pasal 5. Ada yang tahu di Kejadian ada nubuatan di situ? Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Nubuatan apa di sini? Kalau kita baca di dalam kitab Yudas, juga di dalam kitab Ibrani, kita dapati bahwa Henokh ini adalah seorang nabi. Dia bernubuat. Ada yang tahu nubuatan Henokh apa? Salah satu dari nubuatan Henokh adalah ketika dia memiliki anak, kemudian dia memberikan nama anaknya adalah Metusalah. Ya. Metusalah ini diambil dari dua kata. Yang arti dari dua kata itu matai dan selah. Metu artinya adalah ketika mati, selah artinya datang. Jadi Henokh memprediksikan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi ketika Metusalah mati. Baru lahir langsung dinubuatkan bahwa orang ini akan mati gitu. Ada yang mau kasih nama anaknya, kamu mati, ada yang datang? Henokh kasih nama anaknya, ketika kamu mati, ada sesuatu yang datang. Apa yang datang ketika Metusalah mati? Mari kita lihat. Umur berapa ketika Henokh memperanakan Metusalah? Henokh memperanakan Metusalah adalah ketika umurnya adalah 65 tahun. Dan sekarang, Metusalah umurnya berapa tahun? Di dalam ayatnya yang ke-27, dikatakan, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Oke? Jadi ini selama 969 tahun. Dari Metusalah lahir
pada saat Henokh usia 65 sampai Metusalah mati. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Waktu Metusalah punya anak, umur berapa dia punya anak? Kejadian 5 ayatnya yang ke-25. Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Oke? Jadi ketika Metusalah umur 187 tahun, di usianya yang ke-187, Lamek lahir ya. Di sini Lamek lahir. Metusalah usia 187. Waktu Lamek punya anak, di ayatnya yang ke-28, umur berapa Lamek saat itu? Lamek hidup 182 tahun, kemudian anaknya lahir. Siapa anaknya lahir? Nuh lahir. Jadi Lamek hidup 182 tahun, jadi 187 ditambah 182, itulah umur Metusalah ketika Nuh lahir. Berapa itu? 187 tambah 182. 369. Di usia Metusalah yang ke-369 tahun, oke? Usia 369, Nuh lahir. Nuh lahir. Jadi masih ada rentang waktu berapa ini ketika Nuh lahir sampai Metusalah mati? 969 kurang 369 berapa? 600 tahun ya. Jadi dari 600 tahun setelah Nuh lahir, ada sesuatu yang datang. Apa itu? Apa yang datang ketika Nuh usia 600 tahun? Kejadian 7 ayatnya yang ke-6. Kejadian 7 ayat 6. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ketika Nuh usia 600 tahun, Metusalah usia berapa? 969. Apa yang terjadi saat itu? Air bah datang. Jadi Henokh menubuatkan air bah akan datang lewat nama dari Metusalah. Dan pada saat air bah datang, ada nabi yang menggenapinya. Siapa itu? Nuh. Pada zaman Nuh lah air bah datang. Oke? Jadi kita dapatin ada pola bahwa Henokh bernubuat tentang kedatangan air bah. Dan pada zaman Nuh lah air bah datang. Lewat nama dari Metusalah. Kehidupan dari Metusalah yang usianya 969 tahun. Tepat di tahun Metusalah mati, air bah datang. Selanjutnya adalah nubuatan yang ada dalam kitab Kejadian. Pasalnya yang ke-15 ayat 13. Tapi kita buka saja di Kisah Para Rasul juga ada. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Kisah 7 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Ini cerita ketika Abraham mempersembahkan korban dan dia tertidur. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi di sini ada nubuatan 400 tahun perbudakan. 400 tahun perbudakan yang diberikan kepada Abraham. Dan kapan ini digenapi? Di ayatnya yang ke-17. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Pada waktu itulah Musa lahir. Jadi tepat 400 tahun setelah Tuhan memberikan nubuatan pada Abraham bahwa ada 400 tahun perbudakan, di penghujung dari penggenapan ada Musa yang menggenapi bahwa 400 tahun perbudakan itu diakhiri dengan Musa memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kembali lagi pola. Nabi yang memprediksi, ada lagi nabi yang menggenapi. Yeremia pasal 25 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 25 ayatnya yang ke-11 katakan, Yeremia saat itu mendapatkan nubuatan bahwa
Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Nubuatan 70 tahun perhambaan di bawah kerajaan Babel diberikan kepada Yeremia, yang artinya di akhir dari 70 tahun ini ada kelepasan dari perhambaan Babel atau perbudakan dari Babel. Lalu ini digenapi ketika zaman siapa? Daniel 9 ayatnya yang ke-2. Daniel 9 ayatnya yang ke-2. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan pada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi pada zaman Daniel, nubuatan 70 tahun tergenapi atau selesai. Jadi kemarin kita lihat ada pola prediksi, ada nabi yang memprediksi, ada nabi yang menggenapi. Lalu bagaimana dengan nubuatan terpanjang di dalam Alkitab? Daniel pasal 8 ayat 14. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, barulah, atau nubuatan 2300 tahun, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan semestinya. Yang pasti sudah dipelajari, kalian pasti sudah tahu bahwa nubuatan 2300 petang dan pagi berakhir di tahun 1844. Maka seharusnya di sekitar tahun 1844 ada nabi yang Tuhan panggil untuk membawa penggenapan. Nanti kita pelajari. Jadi selain pola prediksi dan penggenapan itu, ada pola selain itu, ada pola lainnya juga. Pola lainnya adalah bangkitnya nabi, munculnya nabi ketika terjadi transisi. Oke? Ketika terjadi transisi atau perubahan yang terjadi kepada umat Tuhan. Coba kita perhatikan. Pada mulanya umat Tuhan itu adalah satu garis keturunan, bloodline ya. Dari keturunan Adam sampai kepada keturunannya Nuh, dan turun-turun terus sampai kepada keturunannya Abraham, Ishak, Yakub, dan sampai keturunannya Yakub yang disebut Israel. Itu dari Adam sampai kepada Yakub seringkali disebut sebagai para bapa atau patriark. Setelah dari patriark itu, dari Adam sampai Yakub, kemudian bentuk dari umat Tuhan berubah dari sebuah garis keturunan patriarkis menjadi sebuah bangsa. Karena dari keturunan Israel, dari keturunan Yakub muncul bangsa yang disebut bangsa Israel, ya kan? Menjadi bangsa. Jadi bangsa. Jadi perubahan antara garis keturunan menjadi bangsa ini, Tuhan utus nabi dalam transisi mode perubahan ini. Ya, siapa nabi yang Tuhan utus? Itu adalah Musa. Musa lah sebagai nabi yang transisi antara patriark ke bangsa. Di mana yang terakhir dari patriark ini adalah Yusuf, kemudian yang pertama nabi sebagai bangsa, dan pada bangsa umat Tuhan sebagai bangsa itu adalah Musa. Kemudian dari sebuah bangsa ini, dari bangsa yang teokrasi itu artinya adalah Tuhan langsung yang memimpin dalam itu hakim. Bangsa Israel berubah dari sistem teokrasi menjadi monarki. Monarki itu sistem kerajaan ya. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh hakim. Sekarang mereka mau raja yang pimpin mereka. Dan pada perubahan teokrasi ke monarki ini, Tuhan utus nabi juga. Perubahan mode ini, yaitu Nabi Samuel. Ya kan? Samuel. Dari monarki, dari sebuah bangsa yang merdeka, kemudian mereka sekarang menjadi bangsa tawanan oleh Babel, kemudian ditawan oleh Medo Persia, kemudian ditawan oleh Yunani sampai kepada Roma. Oke, intinya mereka menjadi bangsa tawanan lagi.
Di sini pun antara merdeka ketawanan, Tuhan juga utus nabi. Nah, di sini banyak sekali nabinya. Ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Di sini banyak nabi Tuhan utus ketika terjadi perubahan ini. Khususnya pada transisi ini, Yeremia lah yang menjadi nabi besar saat itu. Karena Yeremia yang menubuatkan bahwa bangsa Israel dari bangsa yang merdeka menjadi bangsa tawanan. Kemudian terjadi perubahan lagi. Dari sebuah bangsa jasmani menjadi bangsa rohani, yaitu kekristenan. Tuhan utus lagi nabi dalam perubahan fase tersebut. Siapa aja? Di situ ada Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis, Yesus juga disebut nabi, dan 12 rasul. Ada lagi perubahan. Ada lagi nabi yang Tuhan bangkitkan. Nabi terakhir bangsa Israel sebagai umat Tuhan secara jasmani itu adalah Maleaki. Kemudian ketika terjadi perubahan menjadi kekristenan, Yohanes Pembaptis Tuhan utus. Jadi setiap transisi, setiap perubahan itu ada nabi yang Tuhan bangkitkan. Uniknya, di antara perubahan atau transisi bentuk ini, ada yang disebut period of silence atau masa sunyi. Ini adalah masa di mana tidak ada gap, ada jarak antara wahyu terakhir dan wahyu pertama dari perubahan atau transisi ini. Di sini sering disebut sebagai zaman kegelapan karena tidak ada wahyu. Dari yang terakhir Yusuf sebagai nabi ke bangsa Musa yang pertama kali jadi nabi lagi 400 tahun. Kemudian dari zaman teokrasi ke monarki, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 3, coba kita buka 1 Samuel pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu, perhatikan, firman Tuhan jarang katanya. Penglihatan pun tidak sering. Dalam bahasa Inggrisnya katakan, there is no open vision. Jadi tidak ada open vision atau penglihatan secara terang-terangan. Dan bagi banyak scholars, teologi pelajar Alkitab, mereka menganggap bahwa dari zaman teokrasi ke zaman monarki, dari perubahan bentuk dari hakim ke kerajaan ini, fase gap ini di mana tidak ada nabi, mereka sebut sebagai dark ages, period of silence, atau sering disebut juga zaman kegelapan. Begitu juga ketika bangsa Israel dari merdeka kemudian menjadi tawanan, apalagi ketika mereka ditawan. Saat bangsa Israel dari bangsa jasmani ke kekristenan, dari Maleaki yang terakhir sebagai nabi sampai muncullah Yohanes Pembaptis. Ratusan tahun tidak ada nabi, tidak ada penglihatan. Di zaman ini juga di kitab Ratapan juga dikatakan bahwa tidak ada nabi, tidak dapat penglihatan. Atau sering yang disebut period of silence. Suatu masa di mana hening, tidak ada suara Tuhan yang muncul. Kenapa ini terjadi? Kalau kita buka ayatnya di dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12. 1 Samuel 2 ayat 12, apa yang terjadi? Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi salah satu penyebab kenapa ada period of silence atau no open vision, tidak ada penglihatan terbuka, adalah karena umat Tuhan yang mengalami keruntuhan rohani. Terjadi kemunduran rohani. Umat Tuhan tidak lagi mau atau mengindahkan pekabaran-pekabaran dari nabi sebelumnya. Itu yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Itu yang terjadi pada zaman Yeremia. Itu yang terjadi pada zaman sebelum kekristenan. Di dalam nubuatan Alkitab juga, ada juga zaman kegelapan selama 1260 tahun. Baik itu di dalam kitab Daniel maupun di dalam kitab Wahyu. Menggambarkan ada juga perubahan bentuk atau transisi. Karena pada saat itu kekristenan sedang runtuh-runtuhnya, kemurtatan, terjadi kemunduran, terjadi kemurtatan, nubuatan Daniel pasal 11.
di akhir dari nubuatan 1260 hari atau tahun 1798 akhirnya, maka Tuhan di akhir-akhir itu akan mengumpulkan atau membentuk lagi sekali lagi umat Tuhan yang terorganisir, yang kita kenal sebagai pergerakan Advent atau pergerakan yang menantikan kedatangan Tuhan. Terjadi reformasi, dan reformasi tersebut meningkat sampai pada pergerakan Advent. Dan kalau pola ini, sebagaimana pola ini terjadi pada bangsa-bangsa umat Tuhan sebelumnya, maka seharusnya pola ini juga terjadi pada umat Tuhan. Maka di akhir dari Dark Ages atau zaman kegelapan atau period of silence nubuatan dari 1260, seharusnya di sekitar situ ada nabi yang akan Tuhan angkat untuk membimbing umatnya. Oke? Untuk membimbing umatnya. Dan biasanya nabi-nabi yang Tuhan gunakan ini adalah orang-orang yang tidak dianggap. Coba kita buka Lukas pasal 3 ketika Yohanes Pembaptis muncul ya. Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, gantinya firman Tuhan datang kepada imam besar dan pemerintahan penguasa politik itu. Justru firman Tuhan datang ke mana? Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di mana? Padang gurun. Musa. Datanglah firman Tuhan kepada Musa di mana? Padang gurun. Siapa Musa? Gembala. Begitu juga Yeremia. Hal yang terjadi kepada Samuel yang saat itu masih anak kecil. Yohanes Pembaptis juga. Jadi nabi-nabi yang Tuhan pakai untuk membimbing umatnya ini, khususnya adalah ketika periode transisi atau setelah Dark Ages ini, adalah orang-orang yang unpredictable, unpredicted, tidak disangka-sangka, ternyata dialah yang dipimpin sebagai nabi. Gantinya Tuhan pakai dari kaum sekolah imam atau sekolah Farisi, Tuhan pilih Yohanes Pembaptis. Gantinya Tuhan pakai orang-orang pengerah-pengerah bangsa Israel yang adalah orang Israel tapi bekerja di tanah Mesir, Tuhan pakai gembala. Jadi orang-orang Tuhan itu suka sekali menggunakan orang-orang yang lemah. Tuhan senang sekali menggunakan orang-orang yang tidak dianggap, yang tidak disangka-sangka. Tujuannya untuk apa? Coba kita buka ayatnya di dalam 1 Korintus 1, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Ternyata Tuhan nggak terlalu suka pakai orang yang bijak ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, Tuhan nggak terlalu suka pakai banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, bodoh, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sebuah teguran yang sangat keras bagi satu hati yang penuh dengan kesombongan dan tinggi hati. Jadi sekarang kita akan mempelajari nabi modern. Apakah ada nabi setelah Yesus disalibkan? Apakah masih karunia nubuatan diperlukan? Kalau kita baca nubuatan di dalam Yoel pasalnya yang ke-28, di bawah perikop hari Tuhan, sebelum perikop hari Tuhan adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat dan seruan untuk bertobat. Di Yoel 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-29 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pada hari Tuhan. Walaupun nubuatan ini tergenapi pada saat di kisah para rasul saat Pentakosta, tapi nubuatan ini memiliki penggenapan ganda yang pasti juga terjadi di akhir zaman, karena hari Tuhan berbicara tentang akhir zaman. Oleh karena itu mari kita lihat nabi-nabi seperti apa dan apakah ada catatan nabi setelah Yesus disalibkan. Tapi sebelum kita melihat nabi setelah Yesus disalibkan, apakah ada nabi setelah Yesus disalibkan dan setelah para rasul mati, mari kita menimbang atau meneliti sejenak nabi-nabi di dalam Alkitab. Jadi kalau melihat nabi-nabi di dalam Alkitab, maka nabi di dalam Alkitab itu bisa digolongkan. Walaupun tidak ada sebenarnya penggolongan nabi ya. Tapi secara tugas dan fungsi atau capaiannya kita bisa golongkan. Contoh adalah ada nabi yang atau disebut canonical prophet. Nabi yang menulis Alkitab. Nabi kanon. Kanon ini adalah pembukuan ya. Jadi nabi yang menuliskan Alkitab. Seperti siapa di situ? Di situ ada Musa yang tulisan-tulisannya disusun menjadi Alkitab. Di situ ada Samuel, ada Daud ya, dan lain-lain. Dan ada juga nabi yang tidak menulis dalam pengertian tulisannya, atau entah dia punya tulisan atau tidak, intinya karya tulisannya tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Oke? Nah, untuk nabi non-kanonik ini atau nabi yang tidak menulis Alkitab itu ada beberapa kriteria. Contoh misalkan ada nabi yang menulis, dia menulis, ada kitabnya, dia punya satu kitab. Tapi entah karena kitabnya itu hilang atau dimusnahkan. Contoh nabi yang menulis tapi tulisannya hilang. Itu terdapat di dalam Yeremia 36. Yeremia, apa ada nabi yang menulis dan tulisannya tidak dimasukkan di dalam Alkitab? Ada. Yeremia 36 ayatnya yang ke, lihat ya, ayatnya yang ke-2 bilang. Ini tentang Yeremia. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Jadi Yeremia waktu itu disuruh untuk menulis kitab tentang pekabaran-pekabaran sejak dia dari zaman Yosia sampai dia menulis kitab Yeremia ini. Tapi sayangnya tulisan tersebut dimusnahkan di ayatnya yang ke-27. Coba baca ayatnya di ayat 27. Ketika dia kasih itu kepada raja, ayat yang ke-27 kata, sudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan pada Yeremia, bunyinya selanjutnya. Jadi ada nabi yang menulis, tapi tulisannya itu tidak terpelihara. Contoh lain, not preserved ya. Contoh yang lain adalah 2 Tawarik 21 ayat 12. 2 Tawarik, tapi Yeremia tetap ada tulisannya kan. Jadi kita nggak bisa ambil contoh cukup jelas di situ. Tapi kita lihat bahwa ada kejadian tulisan nabi yang dibakar sehingga tidak terpelihara. 2 Tawarik pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-12. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan selanjutnya. Elia ternyata menulis. Jadi Elia adalah nabi yang menulis pekabaran, tapi tulisannya tidak masuk ke dalam kanon. Mungkin karena tidak terpelihara. Kalaupun itu ditemukan sekarang, itu tidak akan tetap tidak akan dimasukkan ke dalam kanon karena kanon ini sudah final. Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan firman Tuhan
Tuhan juga yang sanggup memelihara firman Tuhan, jadi dia tahu yang mana yang cocok, yang mana yang tepat untuk dia masukkan untuk pekabaran di akhir zaman. Ada juga tulisan Paulus seperti di Kolose 4 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa ada surat kepada jemaat Laodikia. Walaupun surat tersebut tidak tahu apa yang terjadi dengan surat tersebut ya. Intinya adalah ada nabi yang menulis juga, tapi tulisan itu not preserved atau tulisan tersebut tidak terpelihara. Selain ada juga nabi yang memang tidak menulis. Contoh yang lain lagi ada di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-29. 1 Tawarik 29 ayat 29, siapa itu? Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, lihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, lihat itu. Ingat Nabi Nathan yang menegur Daud? Nah, ternyata Nabi Nathan pun menulis. Nabi Nathan, ada Nabi Gad juga namanya. Mereka adalah nabi-nabi yang menulis. Tapi tulisannya entah itu tidak terpelihara, nggak tahu kemana. Kalaupun ada sampai sekarang pun, atau masih terkurung di bawah pasir kah, atau di dalam guci, tetap tidak akan dimasukkan ke dalam kanon. Karena kanon final. Oke? Selain daripada nabi yang menulis, tapi tidak terpelihara tulisannya, ada juga nabi-nabi yang tidak bernama. Oke? Tidak bernama. Oh, nabi tidak bernama. Ya, contoh seperti di dalam Bilangan 11 ayat 24 dan 25, ketika waktu itu pada saat Musa mau atur bangsa Israel, kemudian Tuhan ambil roh yang ada pada Musa itu, yang Tuhan taruh, kemudian dibagikan kepada 70 tua-tua, dan mereka pun bernubuat. Juga kalau kita lihat ketika Saul saat itu baru dikasih tahu dia akan jadi raja, kemudian dia bertemu dengan rombongan nabi, ya. Itu kisah Saul. Jadi ada seperti 70 tua-tua bangsa Israel dan rombongan nabi. Yang kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka dan apa yang mereka lakukan. Oke? Itu. Selanjutnya, ada juga nabi yang tertulis di dalam Alkitab, tapi dia memang tidak menulis. Dan jangan anggap bahwa nabi yang tidak menulis itu adalah nabi yang kecil. Kalau kita bandingkan di dalam Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-6, Lukas 20 ayat 6, tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Bagaimana Yesus menggambarkan Yohanes Pembaptis ini? Lukas 7 ayat 28. Lukas pasal 7, ayatnya yang ke-28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi ini juga ada nabi yang memang tidak menulis sama sekali. Karena kita tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa Yohanes Pembaptis menulis. Tapi justru dia melakukan pekerjaan yang besar, Yesus katakan, seperti Yohanes Pembaptis. Ya. Satu lagi. Nah, ini yang unik. Yang golongan terakhir. Ini adalah dia sempat kecurahan sebagai seorang nabi, menjadi seorang nabi, tapi hanya satu kali. Selanjutnya dalam kehidupannya tidak pernah lagi kejadian itu terjadi. Seperti pada kasus Saul di 1 Samuel 10 ayat yang ke-10. Ketika mereka sampai di Gebea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Nabi yang gerombolan itu ya ini, serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat. Nah, Saul waktu itu bernubuat. Bersama dengan nabi-nabi itu, lalu berkatalah orang banyak yang satu pada yang lain. Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Jadi Saul sempat bernubuat. Dia sempat mendapatkan karunia nubuat. Tapi hanya sekali.
Saya tidak tahu bagaimana, apakah itu dia tidak pertahankan, apakah ada syarat-syarat untuk mempertahankan karunia nubuat yang dialami, atau karena kehidupan selanjutnya yang saya sebut ini sebagai nabi seketika, atau Tuhan mempunyai agenda bahwa cukup cuma satu kali saja begitu, karena dia punya maksud tertentu, seperti pada kejadian Saul, lalu pada kasus Nebukadnezar juga Tuhan memberikan penglihatan kepada Nebukadnezar dan nubuatan, walaupun Nebukadnezar tidak mengerti arti dari penglihatan tersebut. Dan ada begitu banyak nabi juga yang tidak mengerti arti dari penglihatan tersebut. Seperti Daniel, dikasih tahu penglihatan dan dia nggak ngerti. Nanti setelah beberapa waktu selanjutnya dia baru diberikan pengertian. Yehezkiel juga dia tidak mengerti arti dari penglihatan tersebut. Dan bahkan nabi di luar dari darah Israel. Jadi dia bukan orang Israel, bukan keturunan Israel. Seperti Bileam. Dan sebenarnya yang di atas-atas dari Yakub itu bukan orang Israel semuanya kan, karena mereka itu nenek moyangnya Israel. Oke? Jadi sekarang kita akan melihat nabi setelah salib. Apakah setelah salib masih ada nabi dan masih diperlukan karunia nubuat? Mari kita lihat. Ini adalah beberapa nama nabi yang ditulis pasca salib pada zaman jemaat mula-mula. Kisah 11 ayat 27. Mari kita buka ayatnya. Kisah 11 ayat 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Salah satunya namanya siapa? Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Dan itu pun terjadi. Jadi banyak nabi datang dari Israel, katanya beberapa nabi datang ke Antiokhia. Salah satu namanya adalah Agabus. Juga di kisah 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius seorang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nabi pada jemaat Antiokhia. Juga di dalam kisah 21 ayat 10. Kisah 21 ayat yang ke-10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Kembali lagi Agabus diungkapkan. Jadi di sini bahwa karunia nubuat tidak berhenti sampai Yesus disalib, dan itu berlangsung pada gereja mula-mula. Dan apakah itu masih terus berlangsung setelah kitab Wahyu ditulis? Mari kita lihat beberapa tulisan dari para bapak gereja yang disebut Ante-Nicene Fathers, bapak-bapak sebelum Konsili Nisea. Ada bapak gereja yang disebut Justin Martyr. Di situ ditulis di dalam Ante-Nicene Fathers, halaman 240, volume yang pertama, chapter 82, dikatakan bahwa karunia-karunia nubuatan masih tinggal bersama kami, bahkan sampai saat ini. Justin Martyr menulis. Juga Eusebius katakan bahwa kami mendengar begitu banyak saudara-saudara di dalam jemaat yang memiliki karunia nubuatan. Dan ini berlangsung puluhan dan ratusan tahun bahkan setelah Yesus disalibkan. Menggambarkan bahwa karunia nubuatan tidak berhenti sampai Alkitab ini selesai ditulis, dan itu masih terus berlangsung dan masih terus berlanjut. Walaupun kita tidak tahu selanjutnya setelah itu. Kemungkinan karena seperti yang terjadi pada kasus buku kitab Yeremia itu yang dibakar, maka kemungkinan tulisan-tulisan dari nabi-nabi pada zaman bapak-bapak gereja pun kemungkinan dibakar. Karena ada begitu banyak tulisan-tulisan reformer juga, tulisan-tulisan yang melawan atau tidak sesuai dengan gereja itu caranya adalah dibakar untuk tidak terjadi penyebaran. Untuk tidak terjadi penyebaran. Yang pasti ada nubuatan bahwa nabi pasti akan tetap ada sampai pada akhir zaman. Tadi kita sudah baca di pelajaran pertama juga, kita sudah baca bahwa karunia nubuat pasti selalu ada sampai pada akhir zaman. Walaupun kembali lagi, itu bisa terjadi pada period of silence atau zaman hening tadi ya. Tidak ada no open vision.
Penglihatan tetap ada, nabi tetap ada, tapi tidak secara umum. Hanya pada kelompok-kelompok kecil saja. Dan tidak tercatat. Kita nggak tahu catatannya seperti apa. Nah, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, kita dapati di situ adalah bahwa umat Tuhan di akhir zaman akan memelihara perintah-perintah Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Oke? Di mana kesaksian Yesus di dalam Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-10 itu adalah roh nubuat. Sekarang mari kita bandingkan. Wahyu 19 ayat 10 menulis, kita lihat ya struktur dari Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10, struktur dari ayatnya adalah begini. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Oke? Yang memiliki kesaksian Yesus. Sekarang kita bandingkan Wahyu 19 ayat 10 dengan Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-9, kita lihat struktur kalimatnya. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 9 katakan, tetapi ia berkata padaku, jangan berbuat demikian. Sama, ayat 10 juga di Wahyu 19, sama, jangan berbuat demikian. Wahyu 22 ayat 9 lanjutnya, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Di Wahyu 19 ayat 10 juga sama katanya. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Tapi kalau di ayat yang ke-10 di Wahyu 19 katakan, saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, kalau Wahyu 22 ayatnya yang ke-9 katakan, bahwa saudara-saudaramu para nabi. Jadi kesaksian Yesus adalah roh nubuat atau karunia nubuat yang dimiliki oleh nabi. Jadi umat Tuhan di akhir zaman yang adalah umat Tuhan di Wahyu 12 ayat 17, di mana umat Tuhan Wahyu 12 ayat 17 adalah umat Tuhan yang melewati 1260 hari, yang berarti lewat dari 1798 tahun 1798, Tuhan akan memiliki umat yang memiliki kesaksian Yesus, yang memiliki roh nubuat atau yang memiliki nabi. Udah, intinya begitu. Dan sebagaimana pola-pola kenabian lainnya yang kita sudah pelajari, bahwa memang di sekitaran tahun 1798 sampai tahun 1844, Tuhan akan memanggil nabi untuk pembangunan jemaatnya di akhir zaman. Oke? Oleh karena ada nabi di akhir zaman ini, Yesus katakan di dalam Matius, juga di dalam Petrus, hati-hati dengan nabi palsu. Hati-hati dengan nabi palsu. Karena ada nabi yang asli, maka ada juga nabi yang palsu. Itulah kenapa kita perlu menguji setiap roh. Di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-15 katakan, kita buka ayatnya, Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-1. Mari kita buka lagi ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi sekarang kita akan menguji. Bagaimana menguji karunia nubuat atau roh nubuat itu? Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dan selanjutnya dikatakan, bahwa sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan. Oke? Jadi ajaran. Ujian dari nabi adalah, yang pertama adalah menguji nabi ya. Ajarannya. Bagaimana dengan ajarannya? Ingat, kita lihat bahwa nubuat atau firman Tuhan atau karya dari nabi ini bukan hanya sekedar ucapan atau pekabaran, ya. Tapi juga bisa dalam bentuk tulisan,
bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk musik. Apakah mungkin bahwa musik-musik di akhir zaman juga bisa menjadi media atau sarana bagi nabi palsu untuk mengabarkan atau menyampaikan pekabarannya? Apakah mungkin juga bahwa ada tulisan-tulisan pada zaman kita ini, bentuk-bentuk karya tulis, buku-buku yang ditulis oleh nabi palsu untuk menyisipkan ajarannya? Hati-hati. Ajarannya seperti apa? Kita lihat. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Apa ajarannya? Hawa nafsu dan isapan jempol. Bagaimana dengan musik yang kita dengar setiap hari? Apakah musik itu adalah musik yang di dalamnya mengajarkan hawa nafsu? Bisa saja itu adalah musik karya dari nabi palsu. Bagaimana dengan tontonan, buku, karya tulis yang kita lihat, yang kita nikmati, yang setiap hari, yang kita pandang setiap hari? Apakah itu tentang hawa nafsu dan isapan jempol? Sebuah fiksi, sebuah hal fantasi-fantasi yang tidak berfaedah, dongeng-dongeng? Jangan-jangan itu adalah karya dari nabi palsu. Karena nabi palsu ini bukan hanya sekedar mereka yang memperoleh penglihatan, tapi ilhamnya juga bisa didapat dari musik, lagu, buku, tulisan, film mungkin. Ya. Jadi lewat ajaran, hati-hati. Nabi modern, caranya juga pasti modern. Karena sesuai dengan perkembangan zaman. Oke? Selanjutnya tentu saja bahwa prediksinya tergenapi. Atau nubuatannya tergenapi. Ayatnya terdapat di dalam Ulangan 18, ayatnya yang ke-22. Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nubuatan tergenapi. Dan banyak sekali nabi-nabi palsu yang mengatakan, oh tahun ini terjadi bencana, oh tahun ini kiamat, tahun ini. Time setting. Ketika prediksi tergenapi, maka dia bukanlah utusan Tuhan. Dia bukan utusan Tuhan. Oke? Selanjutnya, sekalipun kembali lagi. Sekalipun ada yang namanya nubuatan bersyarat. Contoh beberapa nubuatan bersyarat yang ada di dalam Alkitab adalah 1 Samuel 2 ayat 30 dan 31. 1 Samuel 2 ayat 30 dan 31, saat itu Tuhan berjanji kepada Imam Eli bahwa, perhatikan, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Eli, dia sudah dapat janji dari Tuhan bahwa dia akan melayani Tuhan selamanya. Tetapi karena bersalah, karena kekeliruan, kesalah pilihannya, nubuatan tersebut, janji tersebut hilang daripada dia. Kemudian di dalam Yeremia 18 ayat 7 sampai 10 dikatakan begini. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancang itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka.
Jadi itu, bahwa nubuatan pun ada nubuatan yang bersyarat. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua, bagaimana cara menguji nabi selanjutnya adalah 1 Yohanes 4 ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti Kristus. Jadi ujian nabi selanjutnya adalah dia pasti fokus pada Yesus. Dia meninggikan Yesus. Dia bukan meninggikan dirinya, bukan meninggikan martabatnya, tapi dia meninggikan Yesus. Yesus yang datang sebagai manusia, pengajarannya. Lalu di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti padanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu, dan selanjutnya. Jadi dia harus membawa orang untuk melayani Tuhan. Bukan melayani yang lain. Bukan melayani diri, bukan untuk mencari uang, bukan untuk menimbun harta, tapi untuk melayani Tuhan. Ujian nabi selanjutnya adalah dia harus fokus pada pelayanan pada Tuhan. Dia bukan orang yang tinggi hati, tapi dia adalah orang yang rendah hati. Oke? Dan Yeremia 18 ayat 11 yaitu untuk membawa pertobatan. Bahwa pekabarannya adalah pekabaran teguran, bukan pekabaran damai-damai atau yang menyenangkan telinga saja. Dan yang penting juga adalah Yesaya 8 ayatnya yang ke-20. Mari kita buka ayatnya di dalam Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Bahasa Inggrisnya, to the law and to the testimony. Jadi ketika seorang nabi atau pekabar tidak bersesuaian dengan pekabaran sebelumnya, maka itu bukan ilham Tuhan. Jadi dia harus selaras dengan pekabaran sebelumnya. Lalu bagaimana dengan buahnya? Bagaimana dengan buah? Ya, kehidupan yang saleh seperti yang 2 Petrus 2 ayat 1-3 katakan. Dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak mencari harta. Sekalipun, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa ada juga nabi-nabi yang tidak bisa kehidupannya dijadikan teladan. Contoh Yunus yang memberontak kepada Tuhan. Contoh Bileam, dia juga seorang nabi yang berbicara oleh roh Tuhan, tetapi dia tamak. Contoh lainnya siapa lagi? Kayafas, yang waktu itu bernubuat tentang kematian Yesus, yang sebenarnya intinya adalah kepentingan diri. Itu adalah kepentingan diri. Nabi adalah manusia yang lemah. Nabi juga adalah manusia yang sama dengan kita. Jadi jangan pernah untuk meninggikan orangnya, tapi tinggikanlah pekabaran kebenarannya. Karena tidak pernah ada satu ajaran untuk mengkultuskan seseorang. Sekalipun seseorang ini mempunyai karunia nubuat, tapi bukan orangnya yang dikultuskan. Karena karunia tersebut datang dari roh. Maka rohlah yang harus ditinggikan, bukan orangnya yang ditinggikan, bukan orangnya yang diagung-agungkan dan diidam-idamkan, tetapi kebenaran firman-Nya. Pekabarannya lah yang perlu dilihat, pekabarannya lah yang perlu diperhatikan, bukan orang yang membawakannya. Harus diingat itu, bahwa kita tidak mengkultuskan, kita tidak meninggikan, kita tidak mendewakan orang. Karena semua orang sama. Kita bersyukur kalau orang tersebut dikuasai atau diberikan karunia nubuatan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan
Roh Tuhanlah yang memberikan itu. Oleh karena itu, yang kita tinggikan adalah kebenaran, yang kita bawakan adalah pekabarannya. Pekabarannya. Karena kembali lagi, apa yang Nabi katakan, pekabaran yang Nabi katakan sebenarnya semuanya itu berdasarkan kepada pekabaran-pekabaran sebelum. Pekabaran-pekabaran sebelumnya. Dan seandainya kita menghargai dengan benar pekabaran-pekabaran sebelumnya, yaitu Alkitab ini, maka pekabaran-pekabaran yang dibawakan oleh Nabi pun bisa memperlengkapi kita, membuat kita lebih memperjelas kita tentang pekabaran-pekabaran yang sudah ada. Itu dia. Tentang pekabaran-pekabaran yang sudah ada. Dan sebagai orang Advent, kita percaya di antara tahun 1798 sampai tahun 1844, ketika Tuhan sekali lagi mendirikan umatnya di akhir zaman, pada pergerakan Advent, Tuhan memanggil seorang nabi lagi, yaitu Ellen G. White. Ellen Gold Harmon ya, yang menikah dengan James White. Dan kita di pertemuan saya kita akan melihat dan menguji apakah benar dia ini, Ellen Gold Harmon atau Ellen White ini, pekabarannya diinspirasikan, tulisan-tulisannya diinspirasikan oleh firman Tuhan. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan tulisan-tulisan dari Nabiah Ellen White ini. Intinya dari sini, di pelajaran ini kita belajar bahwa pada tahun sekitar 1798 sampai 1844, Tuhan akan membangkitkan nabi. Tuhan akan membangkitkan nabi. Dan karena Tuhan akan membangkitkan nabi di sekitar era tersebut, setan pun memberikan counterfeit-nya ya. Setan pun memberikan tandingannya. Seperti ketika Musa melawat Firaun, setan pun memberikan tandingannya. Musa memberikan Musa melemparkan tongkat kemudian jadi ular. Ada juga tandingan nabi palsu juga melemparkan tongkat kemudian jadi ular. Maka di sekitar tahun 1798 sampai tahun 1844 pun ada begitu banyak pergerakan-pergerakan spiritual yang bangkit pada saat itu. Seperti pada gereja Mormon, kemudian karismatik, pergerakan karismatik muncul juga di sekitar era tahun tersebut, termasuk New Age Movement, pergerakan zaman baru yang nabinya mereka sebut namanya Helena Blavatsky. Dan pada sekitaran tahun tersebut terjadi memang kebangunan rohani yang besar-besaran, termasuk pergerakan spiritual movement begitu banyak muncul dan berkembang. Termasuk di situ adalah pergerakan Advent. Itulah kenapa kita penting untuk menguji setiap nabi yang muncul, khususnya pekabarannya dan sarana-sarana yang dia gunakan. Dan bagaimana kita menggunakan tulisan-tulisan nabi ini dengan cara yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kita tutup pertemuan yang kedua ini dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami dapat diterangi lagi oleh firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengutus hamba-hambamu, para nabi, untuk membangun jemaat. Bagaimana Tuhan memiliki pola untuk membangun jemaat agar kami dapat diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tolong kami untuk menghargai setiap tulisan-tulisan yang Tuhan telah kirimkan atas dasar kasih sayang Tuhan. Tolong kami Bapa, agar setiap hari kami bertumbuh dan lebih mencintai kebenaran-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.